pagi Bapak. Di sini saya calon guru penggerak dari SMA Unggul Sebut Salam itu ditugaskan untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dalam tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini yang ingin saya tanya Pak, bagaimana Pak? Jadi di sini pertanyaan yang pertama Pak yang ingin saya tanya kepada Bapak itu, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah Bapak pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Kalau selama jadi kepala sekolah, ya jelas ada kita, setiap masalah itu harus memang semuanya kita identifikasi terhadap masalah-masalah apa yang terjadi pada saat sekarang ini, dimana kita juga kalau sekarang ini kan banyak masalah-masalah yang tentang moral, etika yang terdapat pada anak-anak didik kita sekarang. Jadi caranya memang awalnya kita harus identifikasi dulu permasalahan-permasalahan yang ada, setelah itu baru kita cari jalan keluarnya. Bagaimana kita menyelesaikannya, ke arah mana kita arahkan anak ini sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Kan Pak, dilema etika itu sebenarnya kan kita mengambil keputusan yang dua-duanya sama-sama mengandung nilai kebaikan. Kemudian Pak, kalau seandainya dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, di mana kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Dia kalau seandainya sudah permasalahan di istilahnya harus dari dua sisi itu, yang mana yang kita pilih itu otomatis kita rapatkan dulu, kita cari jalan keluarnya mana yang terbaik, mana yang menimbulkan masalah yang banyak, mana yang enggak. Jadi kita harus mengklasifikasi tadi sehingga kita tahu ini harus memang kita serahkan kepada ahli yang jelas memang dia tahu masalahnya sehingga bisa diselesaikan. Kalau kita sendiri menebak-nebak ini kan jadi hasilnya rancu. Tapi dengan seandainya kita selesaikan dengan orang yang ahlinya sehingga ini bisa terselesaikan. Jadi Pak, untuk menyelesaikannya kan Bapak mungkin butuh langkah-langkah ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Bapak berkolaborasi dengan kawan-kawan di sekolah ini untuk menyelesaikannya. Kemudian nanti bagaimana keputusan itu tidak menjadi hal yang kita sesali. Kemudian Pak, kan di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang terjadi ya, yang sekarang ini masalah dilema etika ini, istilahnya masalah kenakalan anak-anak yang kita lihat. Kenakalan anak-anak ini kadang-kadang itu memang ada tingkatan-tingkatan yang harus kita. Kadang-kadang kalau seandainya memang masih batas wajar, ya, itu yang bisa kita selesaikan dengan cara biasa saja. Tapi kalau seandainya sudah mengandung unsur dilema etika tadi yang terlalu jauh, itu sehingga bisa kita tangani kepada orang-orang yang paham terhadap permasalahan. Kemudian Pak, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Tantangan yang paling berat kalau seandainya menyangkut masalah dilema etika adalah yang nantinya ini dilema etika ini kan sudah didengar oleh masyarakat misalnya gitu.
masyarakat ini kan jadi masalah besar. Karena tadinya masalah itu bisa masih diredam di dalam organisasi sekolah ini, tapi apabila terdengar oleh orang luar sehingga ini menimbulkan masalah besar. Jadi kalau sudah ini masalah besar, ini yang kita takutkan. Jadi sehingga bagaimana cara seefisien mungkin, seefektif mungkin supaya masalah ini kalau bisa cukup di dalam organisasi kita ini aja yang menyelesaikan selesai masalahnya, jangan sifatnya dari keluar. Kita harus dari keluar banyak menimbulkan masalah baru. Jadi kan dalam dilema etika itu ada, bisa dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada individu lawan kelompok, ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka panjang lawan jangka pendek. Itu apa, ada 4 dalam dilema etika. Kemudian Pak, kira-kira dalam menyelesaikan problem dilema etika, ada nggak orang yang membantu Bapak untuk menyelesaikan? Oh, jelas ada. Itu di dalam sebuah organisasi kita kan ada. Kalau seandainya dilema etika itu, ya ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Itu ada kesiswaan, ada guru BK, ada guru-guru yang lain yang berpengaruh terhadap permasalahan-permasalahan di sekolah itu dan semuanya itu pasti terlibat. Ya kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini karena menyangkut masalah yang ada di sini. Kalau seandainya masalah dalam tadi sebagaimana saya sampaikan tidak selesai, baru kita selesaikan dengan pihak luar. Jadi Pak, kalau seandainya ada masalah dalam dilema etika, itu Bapak langsung selesaikan pada hari itu juga, atau Bapak perlu waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya, itu bagaimana Pak? Ya tergantung permasalahannya. Kalau masalahnya ringan bisa diselesaikan langsung. Tapi kalau masalah itu agak berat, jadi kita perlu peninjauan dulu, kita lihat dulu Ada prosedurnya ya, prosedur yang harus kita lewati. Kemudian Pak, kira-kira tadi pembelajaran yang bisa kita ambil lah Pak dari kasus dilema etika ini, kira-kira apa Pak? Pembelajaran yang kita harus berhati-hati ya terhadap permasalahan anak-anak kita sekarang ya, dan jangan sempat ini merambat kemana-mana. Jadi kalau seandainya ada satu masalah harus diselesaikan sehingga yang lain itu merasa ada kekhawatiran, ada ketakutan sehingga masalah ini tidak terulang kepada yang lain. Oke Pak, terima kasih. Mungkin itu aja yang saya wawancara ke Bapak. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fadlin. Oke. Nah, di sini saya Sahari Ramadan SPD, saya guru penggerak dari SMA Negeri Unggul Subul Salam. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak berbagi baik tentang pengambilan keputusan. Bisa Bapak memperkenalkan diri Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlin Hasibuan SPD, selaku kepala sekolah SMP IT Darul Afani Kecamatan Unik. Jadi Bapak baik-baik aja pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, namun agak suara ini agak batuk sedikit. Agak batuk ya Pak? Ya. Jadi bisa saya wawancarkan Pak sebentar? Boleh, waktunya? boleh. Oke. Pak, gini, kami kan ada tugas dari calon guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan di sekolah. Jadi saya ingin mewawancari Bapak. Itu saya ingin berbagi praktik baik yang sudah Bapak lakukan di sekolah. Bagaimana tentang pengambilan keputusan. Oke, kita mulai Pak. Oke, yang pertama Pak, ini ya Pak. Kan Bapak kan sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah. Itu berapa tahun Pak? Kalau di Darul Afani ini baru 3 tahun, namun di tempat lain juga alhamdulillah. Oke, jadi kira-kira Pak, kalau selama Bapak menjabat
sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nilai etika. Antara kasus dilema etika dan bujukan moral. Jadi saya kasih clue-nya sedikit Pak. Jadi kalau kasus dilema etika itu adalah kasus-kasus yang sama-sama benar. Jadi kita mau ngambil keputusan memang dia punya nilai kebenaran dua. Kalau bujukan moral memang benar lewat salah. Nah, kita lebih enak mengambil keputusannya. Tapi untuk dilema etika ini, karena keputusan yang kita ambil itu sama-sama benar. Jadi bagaimana kita mau ngambil yang paling pas atau yang paling benar? Untuk mengambil sebuah keputusan sehingga memang tidak banyak yang merasa dirugikan. Ini pertama kita lihat dulu pada unsur-unsur manfaatnya. Ketika memang manfaatnya itu lebih banyak kepada kepentingan orang banyak, maka itu. Tapi ketika keputusannya itu memang lebih sedikit banyak negatifnya, maka itu kita laksanakan tadi. Tapi kalau memang negatifnya lebih dominan, lebih menonjol, maka itu harus kita tinggalkan. Karena memang dalam mengambil sebuah keputusan tetap melihat kepada latar belakang pokok masalah. Contohnya misalnya ini melihat antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sekolah. Sini kan agak dilema. Ketika misalnya ini melihat kepada pribadi anak, kemudian di sini kepentingan sekolah, maka ini harus kita pertimbangkan betul, ya. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan si anak tidak dirugikan sekolah. Pak kan, tadi saya dengar Bapak bilang ada prosedur dalam mengambil sebuah keputusan tadi kan Pak. Kira-kira Pak langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang pernah Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan itu Pak? Jadi di setiap kejadian pasti ada yang menjadi asbabnya. Ada penyebab. Jadi penyebab inilah yang kita identifikasi. Kalau contoh misalnya anak, ini kenapa anak lambat? Jadi bisa jadi memang yang karena memang mungkin sepeda motornya yang bocor, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang menjadi hambatan. Ini harus menjadi pertimbangan kita untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga kita tidak melihat hasil akhir. Jika melihat yang anak terlambat, seolah-olah anaknya dinakal, itu menjadi keputusan kita, bukan. Tetapi semuanya harus kita lihat kepada asbabnya. Ada indikator-indikator penyebab yang muncul. Kan penyebab kenapa kasus itu muncul ya Pak ya. Nah, seperti itu yang mau kita lihat. Nah, jadi untuk mengambil keputusan tadi seperti itu kan ada prosedur sudah kita buat kan Pak. Kira-kira ada nggak orang yang membantu Bapak? Itu sudah pasti. Ya, karena memang ini sebuah lembaga pendidikan yang tidak bisa bergerak sendiri, tapi ada tim. Ya. Di situ nanti akan kita libatkan bagian kesiswaan, dilibatkan, kemudian bagian konseling atau guru BK, bahkan kalau dibutuhkan orang tua juga kita libatkan, sehingga memang mendapatkan keputusan yang lebih bijaksana. Pak kan dalam pengambilan keputusan itu misalnya Bapak itu pengennya keputusan itu A, tapi mungkin tim Bapak pengennya B. Itu bagaimana cara Bapak menyatukan keputusan Bapak dengan tim? Kita lihat lagi kepada positif negatif. Karena Pak kadang bukan pendapat kita itu belum sepenuhnya memang harus menjadi sebuah keputusan kita sebagai sekolah. Tetapi sebagai tim juga itu memang menjadi masukan yang perlu menjadi pertimbangan, sehingga memang menghasilkan keputusan yang lebih baik. Jadi bukan memang harus mengedepankan pendapat kita sendiri, tapi ya tetap mengedepankan kepada ajas kebersamaan. Oke, jadi kan kita kan tadi ajas kebersamaan ya Pak. Kemudian kira-kira Pak, setelah Bapak ambil keputusan, itu kira-kira pasti ada kan pro dan kontra, baik itu dari sesama guru, kan guru, juga orang tua, yang mungkin keputusan yang kita ambil itu tidak bertentangan dengan mereka gitu. Kira-kira tantangan apa lah Pak yang
yang paling ini krusial Bapak dalam pengambil keputusan? Dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak bisa kita paksakan semua orang harus setuju dengan pendapat kita. Itu sudah pasti. Ya. Jadi ketika orang lain tidak bisa menerima apa menjadi sebuah keputusan kita, di sinilah mungkin kita diperlukan untuk memberikan semua pemahaman. Karena memang bisa jadi apa yang kita pikirkan atau pendapat kita itu belum tentu memang sama dengan yang dipikirkan. Tetapi dengan ada penjelasan-penjelasan sehingga bisa menerima pendapat itu sudah lumrah ya. Menjadi sebuah tantangan karena memang ya, jangan kita paksakan semua orang harus mengikuti apa yang menjadi sebuah kebijakan kita. Tapi apa yang menjadi perbedaan itu yang harus kita terima. Bagus sekali Pak ya. Nah, jadi kan memang nggak semua orang kan Pak, keputusan yang kita buat itu nggak semua orang pasti terima. Jadi ada pro dan kontranya. Cuma kita akan meminimalisir ya kan Pak, pro dan kontra dari dampak negatif lah dari. Sehingga kan itu dia ada penjelasan-penjelasan itu, pemahaman itu untuk minimalisir. Nah, gitu. Sehingga memang unsur negatif itu lebih kecil sekali. Iya, lebih kecil sekali Pak. Kemudian ini Pak kan, kemudian kalau ada suatu kasus atau masalah itu, Bapak itu langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau perlu juga berdiskusi dengan tim atau bagaimana langkah Bapak? Pertama kita lihat dulu kasusnya itu kan masuk di klasifikasi. Apakah dia masuk kepada yang ringan atau yang sedang atau yang berat? Ketika memang yang ringan ya bisa kita selesaikan saat itu. Tetapi ketika memang kasusnya itu berat ya butuhkan ya tim-tim yang ada di situ sehingga memang hasil yang diperoleh lebih baik. Gitu. Jadi butuh waktu ya kita ulur nanti untuk mengumpulkan, memusyawarahkan bersama dengan timnya. Jadi kan tergantung jenis kasusnya ya Pak, nggak bisa kita langsung semua kasus kita selesaikan hari itu juga atau semua kasus itu kita selesaikan sampai berlarut-larut. Tapi tergantung kasusnya, kalau misalnya kasusnya mungkin ringan, tidak berdampak banyak terhadap sekolah, itu mungkin bisa langsung kita selesaikan. Tapi kalau mungkin dampaknya besar, itu kita perlu diskusi juga dengan tim, termasuk wakil-wakil ya Pak. Namun memang ada satu catatan, sebuah kasus jangan pernah dianggap ringan. Artinya dibiarkan begitu saja berlarut-larut sehingga nanti itu bagikan gunung es. Tapi sekecil dan sebesar apapun permasalahan tetap harus diselesaikan. Jadi Pak selama ini dalam menyelesaikan sebuah kasus itu kira-kira ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau itu sudah pasti sebenarnya mengambil keputusan itu kita sebenarnya sudah mudah. Karena kita punya SOP, kita punya tata tertib ataupun SOP yang menjadi standar operasional di dalam lembaga. Namun kadang di sini yang menjadi permasalahan itu adalah dibenturkan antara ya ini aturan dengan rasa, dengan apa namanya itu semacam rasa kepedulian, kasihan. Nah, kasihan ini yang kadang menjadi permasalahan. Ya, ketika ini nanti diterapkan ini kasihan si anak. Kadang ini yang menjadi apa ya? Menjadi poin, gitu kan. Namun kalau kita memang tetap melihat kepada aturan yang sudah baku, maka hal itu kita sampaikan. Aturan itu dibuat adalah mempermudah kita dalam mengambil sebuah keputusan. Itulah perlunya SOP. Ya, ada yang bilangkan SOP, ada yang bilangkan ya tata tertib, ada yang bilangkan aturan sekolah. Itu berbeda-beda. Kalau kita sebut di sini SOP. Iya. Karena di sini kan ada apa namanya Pak tadi kan antara keadilan, peraturan yang kita buat di sekolah, dan rasa kasih kita anak gitu. Karena dua-dua mengandung jalan kebaikan sebenarnya. Tentang keadilan dan kasihan Mas. Jadi kita mengambil keputusan kita lihat mana poin yang paling besar. Kira-kira waktu selama Bapak memimpin kasus yang seperti itu ada nggak Bapak mengambil keputusan yang salah menurut Bapak?
Menampilkan sekali. Kalau kita mengambil keputusan kita merasa kita ya Nanti direkam dari UTBK karena memang menurut kita keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik. Namun ya tinggal orang lain yang menilai. Kadang mana ini kepala sekolah ini kok keputusannya seperti ini, kok memihak, kok cuma sebelah aja yang dirugikan, nah, gitu. Jadi Itu sudah pasti ya. Tapi kalau kita mengambil masuk wilayah menurut saya itu yang terbaik. saya salah. Kita tadi kadang ada mungkin rekan-rekan yang tidak sama gitu. Kok memihak? Sudah bagaimana cara Bapak sudah. meminimalisir yang seperti itu? ITBK di mana di Merdeka? Usul apa di situ? Di Medan. Kita membuat Ada, kalau jadi yang ada. keputusan ada indikator Oh, dua adalah yang sehingga dengan penjelasan itu bisa kita memang lebih minim lah. apa itu rata Efek itu ada yang itu ekonomi akuntansi. Itu akuntansi. Kira-kira ini yang terakhir ya Pak, kira-kira debit kredit. dalam selama ini Bapak dalam mengambil keputusan itu pengalaman yang sangat mengesankan dalam pengambilan keputusan yang bagaimana? Bedanya kan? Kalau Anda yang alami saya ketika terjadi perubahan atau hasil yang lebih baik terhadap keputusan yang Pokoknya apa? itu Jadi menjadi satu. tersendiri bagi kita. Kembangan Karena kompetisi memang mana lain yang harus pendekatan dipanggil masuk. atau Jadi pendekatan solusi solusi yang diberikan itu adalah usaha yang masuk. solusi yang Rezeki barang lulus kan? Usaha. pendekatan yang lebih menyejukkan sehingga lebih Agak merekomendasi. minimalisir orang-orang yang merasa dirugikan terhadap kebijakan. Siapa yang enggak ada boleh. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya, meluangkan waktunya untuk saya wawancari Bapak. Semoga hari-hari Bapak semakin indah gitu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum juga ini yang kami juga berharap di Guru perubahan miskin. guru Ada dalam pengganti berapa? hasil dan Miskin sesuai dengan Oke, terima kasih. Pada bentuk biasa. Terima kasih. Apa? Waalaikumsalam. Miskin ya. Oke. Dua